gitu. Gue diamanatkan uang lebih dari 10 miliar rupiah, gue harus mampu memastikan sumbangan itu dapat digunakan dengan maksimal dan nilai utilitasnya bisa lebih tinggi dari nilai sumbangannya. Bisa memastikan gak cuma sumbangan, tapi kontribusi langsung pada supply chain-nya, bisa menjamin transparansi dan akuntabilitasnya, dan dalam waktu yang sedikit semua bisa tertangani dengan baik. Karena gue tahu apa yang harus gue lakukan, dan gue tahu di bagian mana gue harus menyesuaikan. Nah, tapi kalau ini kan konteksnya berbeda. Kayak gue bilang tadi, gue bukan pejabat, gue bukan aparat ya. Jadi video dan riset ini adalah hal yang nyata yang bisa gue berikan kepada negara tercinta ini. Sayang banget lagi sama negara ini kan. Jadi ya udahlah, kita mulai aja. Oke teman-teman, untuk pembahasan lengkap dan detailnya kalian baca aja di risetnya, itu lengkap banget. Data, angka, dan formulanya ya di video ini kita cuma ngasih pengantar dan summary-nya aja. Karena mau bagaimanapun tetap aja ya, namanya video, ruangnya itu terbatas. Ya terbatas dalam menuangkan isi kepala gitu kan, ketimbang tulisan. Tapi video punya jangkauan yang lebih besar. Terus gue mikir, mau buat video atau tulisan? Terus kenapa nggak dua-duanya? Jadi langsung aja kita gaskan. Oke gini teman-teman, keadaan perekonomian Indonesia saat ini seperti apa sih sebenarnya? Jawabannya simpel. Dan gue kira kalian semua pasti akan mengerti gitu. Nggak sebagus apa yang dibanggakan sama pro ekstrimnya, tapi nggak sehancur dan serusak yang disuarakan oleh kontra ekstrimnya. Jadi dengan kata lain, ekonomi kita itu nggak lebih baik dari Amerika, Korea, Singapura, bahkan nggak lebih baik dari Vietnam. Tapi tidak dalam keadaan sehancur atau separah krisis 66 ataupun 98. Artinya apa? Artinya kita belum dalam situasi krisis. Cuma sedang menghadapi masalah dalam kualitas dan cost yang kita bayarkan dari pertumbuhan yang kita alami. Sederhananya yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman semua adalah keadaan sekarang ini masih bisa dikatakan aman, tapi keadaan aman ini bisa berubah seketika kalau pemerintah kita mengambil langkah yang salah. Nah, ketika langkah salah itu diambil, kita bisa aja makin mendekati kemunduran dan keterpurukan. Tapi ada kabar baiknya teman-teman. Kabar baiknya apa? Ya kabar baiknya itu semua bisa dicegah, dan inilah yang akan kita bahas saat ini melalui video ini dan melalui dokumen yang gue bagikan ke teman-teman semua. Intinya gini, di atas kertas pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tinggi, 5,61%. Dan seperti biasa, penopang paling besarnya adalah konsumsi. Inflasi kita juga terkendali, teman-teman, 2,42% ya. Kalau angka realnya mencapai 498,8 triliun, dan ini tidak buruk sama sekali. Tapi ada tapinya nih. Karena harus kita perhatikan lebih dalam lagi. Seperti yang gue jelaskan di konten sebelumnya, pertumbuhan